Sandra Dewi diperiksa Kejagung 10 jam, private jet dan mobil Rolls-Royce diduga hasil korupsi timah. Artis sekaligus istri dari tersangka dugaan korupsi PT Timah Harvey Moeis, Sandra Dewi kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi untuk menelusuri perjanjian pisah harta yang dilakukan Sandra Dewi dengan suaminya, Harvey Moeis. Selain itu, Kejagung juga memanggil Sandra Dewi untuk mendalami kepemilikan harta pribadinya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Pemeriksaan untuk mendalami kepemilikan harta dari yang bersangkutan, kata Ketut, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Lantas apa saja aset milik Sandra Dewi yang disinyalir sebagai hasil korupsi Harvey Moeis? Berikut rangkuman aset Sandra Dewi yang diduga diperoleh dari hasil kasus korupsi PT Timah dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang dilakukan oleh suaminya, Harvey Moeis. 1. Private jet. Beberapa aset milik Harvey Moeis kini disita Kejagung, imbas kasus korupsi tata niaga timah dan TPPU yang menjeratnya. Bahkan kini hadiah private jet yang diberikan Harvey Moeis untuk Sandra Dewi pun turut menjadi bidikan Kejagung untuk ditelusuri lebih lanjut asal dananya. Jika kepemilikan private jet itu terbukti dari hasil korupsi, maka tidak menutup kemungkinan private jet tersebut ikut disita Kejagung. Dalam pemeriksaan pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, Kejagung juga mencecar Sandra Dewi terkait kejelasan kepemilikan private jet tersebut. Hal itu diungkap oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi. Penelusuran tersebut juga meliputi sebagaimana kita ketahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka HM, Harvey Moeis. Sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya, ungkap Kuntadi. Kuntadi memastikan penyelidikan akan terus dilakukan pihaknya atas semua yang terkait kasus ini. Untuk itu ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasilnya. Pesawat jet itu dikabarkan bertipe Bombardier Challenger 605 yang mampu menampung 10-12 penumpang. Pesawat bercat putih itu diperkirakan dibeli dengan harga sekitar Rp428,5 miliar. 2. Mobil Rolls-Royce. Kejagung telah menyita setidaknya 3 aset Harvey Moeis dan Sandra Dewi terkait kasus korupsi timah, termasuk mobil mewah Rolls-Royce. Kejagung telah menyita mobil mewah merek Rolls-Royce dari Harvey Moeis. Diketahui mobil Rolls-Royce tersebut merupakan kado dari Harvey Moeis untuk ulang tahun Sandra Dewi yang ke-40 pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Momen itu masih bisa dilihat dari sorotan yang tertata rapi di akun media sosial Sandra Dewi. Di hari ulang tahunnya, Sandra memperlihatkan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga, serta perlakuan istimewa dari Harvey. Harvey diketahui memesan langsung kue ulang tahun dengan tema Barbie untuk Sandra. Kado ulang tahun berupa mobil mewah juga sudah disiapkan Harvey dengan plat mobil SDW yang diduga inisial nama Sandra Dewi. Dalam salah satu unggahan Instagram Story yang tersimpan rapi di highlight akun Instagramnya, terlihat Sandra mengabadikan tulisan yang tertera di mobil mewah itu. Specially ordered for SDW, demikian keterangan yang tertera diserta logo Rolls-Royce. Sandra Dewi pun sempat memamerkan momen bersama suaminya di dalam mobil mewah tersebut di Instagram pribadinya.
Harga mobil Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase keluaran tahun 2013 itu bisa mencapai 18 miliar rupiah hingga 25 miliar rupiah di Indonesia. Artis Sandra Dewi sudah 2 kali diperiksa buntut kasus korupsi PT Timah yang menyeret sang suami, Harvey Moise. 2 kali diperiksa di Kejagung, Sandra Dewi menunjukkan perbedaan sikap dan perlakuan ketika datang. Saat pemanggilan pertama, Sandra Dewi terlihat santai ketika memasuki gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Di mana istri Harvey Moise terlihat ramah dan santai jelang pemeriksaannya. Bahkan istri dari Harvey Moise ini masih bisa untuk memberikan simbol cinta dari ibu jari dan telunjuknya dengan menebar senyuman. Kemudian Sandra Dewi lebih banyak diam, namun ia hanya meminta dukungan atas kasus yang kini menjerat sang suami. "Doain aja ya, doain aja," kata Sandra kepada wartawan di Kejagung, Jakarta. Setelah pemeriksaan, Sandra Dewi meminta kepada semua media untuk memuat informasi atau berita sesuai dengan fakta yang ada. "Jangan bikin berita-berita yang tidak benar, tolong lihat data yang benar ya," jelasnya. Namun di pemeriksaan keduanya kali ini, Sandra Dewi hadir lebih awal dari jadwal yang ditentukan sebelumnya, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Bahkan Sandra Dewi memilih untuk tertutup dan diam-diam ketika menjalani pemeriksaan keduanya itu. Ibu 2 anak itu kemudian masuk dari pintu bawah atau basement. Dalam pemeriksaan kedua kali ini, istri Harvey Moise itu diperiksa terkait harta kepemilikannya. Pemeriksaan untuk mendalami kepemilikan harta dari yang bersangkutan, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Kemudian pemeriksaan tersebut tidak menghalangi adanya perjanjian pranikah terkait harta yang dilakukan oleh Sandra Dewi dan Harvey Moise. Perjanjian pranikah tidak berpengaruh dalam penyidikan perkara korupsi, ujar Ketut Sumedana. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kejaksaan Agung, Kejagung RI. Saat keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer terlihat Sandra Dewi hanya menelungkupkan kedua tangannya sambil menebar senyum kepada awak media. Tidak banyak kata yang dikeluarkan dari mulut Sandra Dewi seusai menjalani pemeriksaan kedua kalinya ini. "Terima kasih ya teman-teman," ungkap Sandra, istri dari Harvey Moise ini kemudian hanya menunduk sambil digiringi menuju mobil hitam yang terparkir dengan kawalan ketat pihak keamanan Kejagung RI. Sesekali ia menggenggam kedua tangannya dan menaruh di dada sambil mengucapkan terima kasih kepada awak media yang menanyakan terkait pemeriksaannya kali ini. Itulah info Sandra Dewi diperiksa Kejagung dan barang mewahnya yang sudah Mr. Les rangkum. Jika sobat suka bisa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info dan fakta-fakta menarik lainnya. Terima kasih.